Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 8 yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Kali ini Ustaz akan memberikan pelajaran Al-Quran dan Hadis bab ke-6 dengan tema menyeru kepada kalimat tauhid. Sebagaimana terdapat di dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal khina ba'asahu ilal Yaman. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab fa idza ji'tahum fad'uhum an yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa inhum ta'u laka bidzalik fa'akhbirhum annallaha faradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa innahum ta'u laka bidzalik fa akhbiruhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqah tukhadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa innahum ta'u laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainahu bainallahi hijabun. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman, sesungguhnya kamu akan mendatangi kalangan Alkitab dari Yahudi dan Nasrani. Setelah kamu bertemu dengan mereka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka taat kepadamu atas hal itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 kali sehari semalam. Jika mereka taat kepadamu atas hal itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada fakir miskin. Jika mereka taat kepadamu atas hal itu, maka berhati-hatilah atas harta-harta berharga mereka. Dan juga berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimin. Karena tidak ada lagi pemisah, penghalang antara dia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, tepatnya ke wilayah San'a pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Dia diutus, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah sebagai seorang guru, dai dan hakim bagi masyarakat San'a. Sebelum keberangkatan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman yang dituju ini, Rasulullah memberikan pengetahuan dan wasiat sebagai pegangan bagi Mu'adz. Jadi wasiat ini merupakan misi dan tugas Mu'adz ke negeri tersebut. Hal pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, yakni untuk disampaikan dan diajarkan kepada penduduk Yaman adalah berikrar dan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar
kecuali Allah. Yani la ilaha illallah. Yang artinya tidak, yakni yang artinya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Hal yang pertama yang harus disampaikan Muaz bin Jabal. Sebuah persaksian yang didasarkan atas ilmu, keyakinan, ketundukan, dan kepatuhan terhadap apa yang dipersaksikan, yaitu pengetahuan tentang kandungan makna kalimat tauhid la ilaha illallah, serta yakin dan menerima apa yang diketahuinya dan tunduk patuh atas kandungan maknanya. Pelajaran pertama yang harus diajarkan oleh seorang guru dan dai kepada masyarakat adalah kalimat tauhid. Kalimat ini sangat bermakna dalam kehidupan seorang muslim. Kalimat yang akan menentukan kebenaran atas semua perbuatannya semasa hidup. Kalimat yang menuntut pelakunya untuk menggapai rahmat dan ridha Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalimat yang menjadi kunci pembuka pintu surga dan menjadi benteng yang sangat kokoh dari azab api neraka. Kalimat tauhid ini menuntun setiap orang yang beriman untuk menauhidkan Allah dalam seluruh ibadah, yakni dengan mengikhlaskan dan menyucikan ibadah-ibadahnya dari berbagai macam kemusyrikan yang dapat menghapus dan merusak pahalanya. Inilah inti ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Al-Quran menegaskan bahwa setiap nabi dan rasul menyeru kepada umatnya untuk memahami dan mengamalkan kalimat tauhid. Di dalam surat Al-A'raf dapat dilihat dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, sebagaimana firman Allah SWT terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin 'adzim. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nabi mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang dahsyat, hari kiamat. Nabi Hud menyatakan kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, seperti termaktub dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 65 yang berbunyi, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi uduha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Maka kamu tidak bertakwa.
Nabi Soleh mengajarkan kaumnya seperti dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73 yang berbunyi, wa ila samuda akhahum solihan faqala ya qaumi buduha malakum min ilahin ghairuhu. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya, ke penduduk Madian, di dalam firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibuduha ma lakum min ilahin ghairuhu. Yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Ikrar dan persaksian kedua yang harus diucapkan oleh penduduk Yaman setelah kalimat tauhid adalah mengakui Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah, yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, beberapa berupa menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya, sebagaimana firman Allah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullaha innallaha sadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Al-Asr ayat 7. Kemudian wasiat kedua adalah menyampaikan kepada orang-orang yang sudah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, serta Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, bahwa Allah mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Hal ini menunjukkan bahwa sholat merupakan kewajiban yang utama di dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Seorang tidak diwajibkan melaksanakan sholat di dunia sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika wasiat kedua ini diterima dengan baik, maka kemudian diajarkanlah kepada mereka kewajiban mengeluarkan zakat dari kelebihan harta orang yang dimiliki, yakni diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu kaum fakir miskin. Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal agar menjaga diri dari berbagai sikap dan perbuatan yang mengarah kepada kezaliman atas harta-harta mereka ketika memungut dan mengambil zakat, karena doa orang-orang yang dijalimin pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran Al-Quran dan Hadis bab ke-6 ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.